berdoa. Sama-sama kita berdiri. Mari kita satukan hati dan arahkan ke surga di mana Yesus sudah datang sebagai penyelamat bagi kita. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di sesi kedua ini Tuhan, kami bersama jemaat-Mu Tuhan, membawa hati kami Tuhan kepadamu. Kami persembahkan Tuhan baik roh jiwa tubuh kami Tuhan buat kemuliaan nama-Mu. Biarlah kiranya Engkau Tuhan berkenan dalam setiap hidup kami ya Bapa di surga. Kuasa Roh Kudus yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan, biarlah itu Tuhan sebagai kekuatan bagi kami Tuhan, mengikuti setiap perjalanan hidup kami ini Tuhan. Ini sidang jemaat-Mu Tuhan beribadah datang kepadamu. Kami berdoa Tuhan buat mereka. Engkau kiranya Tuhan yang memberkati setiap ya Bapa umat-umat-Mu ini. Engkau yang memanggil mereka Tuhan sebagai milik-Mu, kepunyaan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang memelihara kehidupan kami Tuhan. Kepadamu Tuhan kami serahkan ya Bapa di surga. Anak-anak Tuhan yang sudah Engkau karuniakan Tuhan dalam setiap rumah ya Bapa. Engkau ya Bapa yang mengaruniakan dan Engkau Tuhan menyediakan jalan-jalan mereka ke depan ya Bapa, sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali kedua. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan Tuhan hati dan pikiran Tuhan yang cerdas ya Bapa, memahami Tuhan jalannya Tuhan, bagaimana Tuhan harus menyembah kepadamu, menyerahkan diri kepadamu Tuhan. Itulah ya Bapa kuasa yang kami undang datang daripadamu Tuhan kepada setiap keluarga demi keluarga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami Tuhan buat mereka ya Bapa sidang jemaat-Mu, mereka yang sedang di dalam perjalanan menuju kepada tempat ini Tuhan. Engkau ya Bapa yang memberkati, berikan kekuatan penuh sukacita yang dari surga, sehingga ya Bapa hari kudus-Mu ini, hari Sabat ini Tuhan diperuntukkan buat kemuliaan nama Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, Pak Niko Nyotora Harjo Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan hamba-Mu ini. Setiap apa-apa gereja Tuhan, di setiap arayan Tuhan Engkau yang memberkati kiranya Tuhan di seluruh Indonesia. Engkau berkati Tuhan Bang Jonan Tuhan sebagai hamba-Mu Tuhan, pembina Tuhan rohani di Gereja Betel Indonesia Keluarga Besar Medan Plaza. Engkau yang memberkati Tuhan. Edi Prawit Gembala Sidang Tuhan, Engkau ya Bapa yang memberkati. Dan juga Tuhan Gembala di tempat ini Tuhan yang sudah Engkau tempatkan ya Bapa. Engkau percayakan pelayanan ini kepada hamba-Mu Pak Poltak dan Ibu. Engkau ya Bapa yang memberkati. Engkau berkati juga Tuhan di dalamnya Tuhan, semua Tuhan pengerja-pengerja di dalamnya Tuhan, para diaken dan diakonis Tuhan yang Engkau ya Bapa yang memberikan roh kesetiaan di dalamnya Tuhan untuk memuji, melayani Engkau Tuhan sebagai hamba Tuhan di rumah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bangsa dan negara kami Tuhan, biarlah kepadamu Tuhan kami serahkan Tuhan. Pemimpin bangsa ini Tuhan, Presiden, Engkau yang memberkati, Wakil Presiden Tuhan, lembaga negara Tuhan Engkau yang memberkati, TNI Polri Tuhan, kepadamu kami serahkan Tuhan. Biarlah mereka Tuhan menjadi garda keamanan di seluruh negeri Tuhan, garis teritorial Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan terpelihara oleh karena tangan-Mu Tuhan yang mendampingi setiap TNI dan Polri. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati lautannya Tuhan, Engkau berkati Indonesia Tuhan, baik gunung-gunungnya Tuhan Engkau berkati, lembah-lembahnya Tuhan, pemerintahannya Tuhan, perusahaan yang ada di dalamnya Tuhan, baik itu Tuhan BUMN Tuhan maupun ya Bapa swasta Tuhan, kepadamu Tuhan kami serahkan. Bangkit ekonomi Indonesia di dalam pemberkatan daripada Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kepadamu Tuhan kami serahkan Tuhan bangsa kami Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang memelihara ya Bapa bangsa kami ini Tuhan. Jika kami Tuhan boleh bersyukur pada saat ini Tuhan, bahwa keredaan ya Bapa daripada COVID Tuhan telah bereda ya Bapa, biarlah semuanya itu Tuhan berjalan dengan baik Tuhan ke depannya Tuhan, sehingga kami dapat ya Bapa beraktivitas ya Bapa dengan bebas. Kepadamu Tuhan kami serahkan Tuhan seluruh Tuhan apa yang menjadi kegiatan kami seterusnya Tuhan ke depan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum semuanya ini Tuhan selesai, kami berdoa Tuhan untuk ya Bapa anak-anak-Mu yang akan mempersembahkan Tuhan persembahan mereka. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati Tuhan tangan-tangan mereka Tuhan. Berkati Tuhan setiap kegiatan, aktivitas ya Bapa apa saja yang dikerjakan oleh umat-umat-Mu ini Tuhan. Engkau ya Bapa yang membuka jalan Tuhan untuk kemudian ya Bapa diberkati berkat yang daripada surga. Baik itu Tuhan secara fisik Tuhan maupun ya Bapa secara rohani Tuhan, kepadamu Tuhan kami serahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini ruangan Tuhan kami serahkan Tuhan kepadamu di dalam penguasaan-Mu, di dalam kekuatan-Mu ya Bapa, sehingga ibadah ini Tuhan terlindung dari segala intimidasi Tuhan, kuasa-kuasa kedagingan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan.
kami naikkan kehadiran Allah di surga di dalam nama Yesus. Dan kami akan mulai ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama, satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terpuji namamu ya Bapa sekarang sampai selama-lamanya. Dan kita yang sudah siap mau berbakti kepada Tuhan dan beribadah, sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus berkati. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Datang membawa ucapan syukur baginya. Siang hari ini Dia ada di tengah-tengah kita. Layak Dia kita tinggikan, kita puji. Terima kasih. Terima kasih. Oh, kami bersyukur. Tuhan, kami bersyukur. Kuduskan kami. Layakkan kami di hadapan-Mu. Rabaya, 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 se. Irabaya, rabaya, so. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan,
ada hari ini semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatan kami dapat melalui semuanya. Ada begitu banyak yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Ada suka berganti dengan duka yang Tuhan perhadapkan bagi kami. Kami dapat melalui semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Karena kekuatan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tidak ada yang lain yang dapat kami andalkan selain Engkau. Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah sauh yang kuat dalam hidup kami. Allah yang meneguhkan perjanjiannya dalam hidup kami. Yang berkata sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Dan sekali-kali tidak pernah membiarkan kami. Betapa anugerah-Mu begitu melimpah dalam kami Tuhan. Tidak dapat kami membalas kasih
kami yang Kau lewatkan. Engkau tahu setiap pribadi isi hati kami. Tidak ada satupun yang terlewatkan di tempat ini. Engkau pegang kendali. Engkau pegang masa depan kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau selalu sertai kami Tuhan. Penyertaan-Mu ada sampai selamanya. Kami percaya hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau-Lah yang layak ditinggikan. Dari tempat ini kami meninggikan Engkau. Yes. Bagimu Tuhan sampai selamanya. Naikkan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Oh rabaya sih. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Penyertaan-Mu ada sampai selamanya. Kami percaya hanya Engkau-Lah Tuhan. Hanya Engkau-Lah Tuhan yang layak ditinggikan. Yang layak ditinggikan. Hormat pujian. Hormat pujian kami berikan bagimu Tuhan sampai selamanya. Lebih lagi sambil mengangkat tanganmu. Kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu ada sampai selamanya. Kami percaya hanya Engkau-Lah Tuhan. Hanya Engkau-Lah Tuhan yang layak ditinggikan. Yang layak ditinggikan. Hormat dan pujian. Hormat pujian kami berikan. Hormat pujian kami. Hormat pujian. Hormat pujian kami berikan bagimu Tuhan sampai selamanya. Haleluya. 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 Hormat dan pujian akan terus kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan seluruh hidup kami mau terus ada di hadapan-Mu. Kami tidak mau jauh dari Engkau. Allah sumber kekuatan, Allah sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bagimu-Lah segala pujian dan hormat. Kita yang sepakat bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Berapa banyak yang diberkati sepanjang minggu ini, boleh lambaikan tangan. Tangan-tangan yang diberkati mana boleh tinggi-tinggi. Haleluya. Bapak Ibu, kami mau menyapa Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di sesi yang kedua di GBI Alam Hotel. Boleh lambaikan tangan. Sekali lagi lambaikan tangan.
Bapak Ibu. Saya percaya kita semua adalah jemaat yang setia di hadapan Tuhan. Yang akan terus bersorak-sorak bagi Dia. Yang sepakat katakan amin. Haleluya. Berapa banyak yang mau lebih lagi bersorak bagi Dia? Sorakan haleluya. Haleluya. Mari masuk ke hadapannya, ke hadiratnya dengan hati yang bersukacita. Haleluya. Bersama katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Sekali lagi masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, sukacita sekarang tinggikannya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan terangkat bagimu, hadir dalam pujian umatnya. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Haleluya. Lebih lagi nyatakan dengan iman. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Sekali lagi katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian kita, dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sekali lagi nyatakan dengan mantap. Saat hati bersuka dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Ya Allah hadir di sini. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Sorakan haleluya. Sorak-sorak bagi Dia Allah yang hidup. Haleluya. Berapa banyak yang diberkati dengan pujian kita, sorakan haleluya. Lambaikan tangan Bapak Ibu. Kasih senyum kiri kananmu, katakan Dia ada hadir di sini. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita berikan persembahan kita yang pertama kali. Dan mari kita siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan.
Saat kami menyembah-Mu, Engkau hadir di sini. Saat 2-3 orang bersepakat, Engkau Allah hadir dan memulihkan setiap kami. Tuhan, kami bawa persembahan kami bagi-Mu. Tuhan menguduskan, Tuhan memberkati, dan hati kami terbuka untuk firman-Mu. Selidiki kami Tuhan, ajari kami lebih mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi. Bersama-sama kita katakan, amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Akan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemana kami dapat lari menjauhi Engkau? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Kau dekat bagi kami, Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh
Engkau Allah yang besar, Allah yang dahsyat bagi kami ya Tuhan. Allah yang perkasa dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan hari ini ya Tuhan, kami boleh melihat kedahsyatan Tuhan itu terjadi turun atas setiap kami ya Tuhan. Dan kami berdoa di tempat ini, kedahsyatan Tuhan turun melingkupi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih buat kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik bagi kami. Dan hingga siang hari ini Engkau sungguh sangat baik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi, berkati setiap kami. Berkati firman-Mu, berkati setiap kami. Lawat kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Dan kami serahkan pemberitaan firman-Mu hanya ke dalam tangan Tuhan. Beracaralah ya Roh Kudus bagi setiap kami. Urapi, berkati kami. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Kita yang siap diberkati kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kondisi tidak akan pernah menghalangi setiap kita untuk beribadah, amin. Mati lampu boleh ada, listrik boleh padam, tetapi hati kita tidak akan pernah padam untuk menyembah Tuhan, amin. Hati kita, hidup kita, semangat kita akan terus menyala-nyala untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Sama-sama kita baca. Kita baca bersama-sama Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. 2, 3, iya. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah apa yang kita baca itu menggambarkan bagaimana kehidupan seorang wanita Samaria yang hidup di dalam kehidupan yang lama bertemu dengan Yesus. Nah dalam percakapan ini dari apa yang kita baca, maka kita menemukan kata menyembah. Nah kata menyembah itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu bahasa aslinya dikatakan proskuneo. Nah apa itu proskuneo? Proskuneo itu adalah to kiss the hand, mencium tangan. Nah orang yang mencium seseorang, orang yang mencium tangan seseorang tentu adalah orang yang kemudian kenal. Kita memberikan ciuman kepada seseorang, tentu kita mengenal orang itu, amin. Nah Yesus mau menggambarkan, menyampaikan kepada wanita ini. Nah kalau kita nanti baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang seterusnya, maka wanita inilah wanita yang memiliki 5 suami. Nah pria yang ada bersama-sama dengan wanita itu saat itu dikatakan bukanlah suaminya. Nah Yesus menyampaikan bahwasanya engkau menyembah di gunung ini, engkau menyembah Allah yang tidak engkau kenal. Tetapi Yesus berkata, kami menyembah Allah yang kami kenal. Nah saya katakan tadi, Yesus mengajarkan bahwasanya kepada wanita ini dia menyembah yang tidak dikenalnya.
Nah, kata menyembah tadi mencium, artinya kata menyembah di sana artinya sesuatu yang kemudian kita kenal. Sesuatu yang kemudian kita kenal dengan baik, maka kepadanya kita berikan penyembahan kita. Amin. Nah, apa yang terjadi ketika seseorang tidak mengenal Allah yang dia sembah? Alkitab mencatat dalam Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6. Hosea 4 ayat yang ke-6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal apa? Allah. Alkitab mencatat dengan benar ketika kita tidak mengenal Allah dan kita beribadah kepada Allah yang tidak dikenal, maka kita sedang beribadah dan menuju kepada kebinasaan. Nah, inilah yang kemudian diajarkan oleh Yesus. Mengapa engkau menyembah Allah yang tidak engkau kenal? Nah, wanita inilah gambaran daripada kehidupan kita. Orang yang beribadah datang beribadah kepada Tuhan, tetapi kita tidak mengenal Tuhan yang kepadanya kita beribadah. Nah, apa yang membuktikan wanita ini tidak mengenal Allah yang dia sembah? Buktinya bahwasanya dia tahu dia punya ibadah. Dia tahu dari nenek moyangnya. Di ayat yang sebelumnya, ya, di ayat yang ke-20. Wanita ini bukanlah orang yang tidak percaya. Wanita ini bukanlah orang yang tidak beribadah. Wanita inilah orang yang beribadah kepada Tuhan. Dikatakan nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nah, perhatikan, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Artinya apa? Dia turun-temurun dari nenek moyangnya, kepercayaannya ada. Artinya dia beribadah kepada Tuhan, tetapi dia beribadah kepada Tuhan yang dia tidak kenal. Di ayat yang ke-21, engkau menyembah Allah yang tidak engkau kenal. Apa yang terjadi? Tadi catat di dalam Alkitab, maka wanita ini ketika dia punya ibadah, punya kepercayaan kepada Tuhan, tetapi hidupnya tetap masih hidup di dalam dosa. Hidup wanita ini karena dia beribadah bukan kepada Allah yang dikenal, maka hidupnya berjalan kepada kebinasaan. Hosea tadi berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dia beribadah, tetapi dia tidak mengenal Allah yang kepadanya dia beribadah. Dia beribadah kepada Allah nenek moyangnya yang dia tidak kenal. Sehingga apa? Kehidupannya itu dari satu suami kepada suami yang lain. Dari satu suami kepada suami yang lain. Dan suami yang ada, yang terakhir dikatakan laki-laki yang ada padanya, itu bukanlah suaminya. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mulai beribadah kepada Allah yang kepadanya kita tidak kenal, maka kehidupan kita sama seperti wanita ini. Kita sedang berjalan di dalam kehidupan dosa. Kita tidak akan pernah keluar dari kehidupan dosa. Karena apa? Karena kita beribadah kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, dalam percakapan ini Yesus mau menyampaikan, kamu harus beribadah kepada Allah yang kau kenal. Maka Yesus berkata, kami beribadah kepada Allah yang kami kenal. Penyembahan akan dimulai dari pengenalan kita. Hubungan kita kepada Tuhan yang kepadanya kita beribadah dimulai dari pengenalan kita. Amin. Berapa banyak di tempat ini yang sudah mengenal Allah yang kita sembah? Semuanya? Yakin? Coba tanya dulu samping kiri kanan, sudah kenalkah Tuhan kita? Amin. Kalau kita sampai hari ini beribadah kepada Tuhan, tetapi hidup kita masih ada sama seperti wanita ini. Saya tidak katakan saudara berzina, tidak. Saya tidak katakan saudara punya 5 suami, punya 5 istri, tidak. Tapi saya mau katakan, ketika kita tidak mengenal Allah yang kepadanya kita beribadah, maka kita hidup di dalam kebinasaan.
Wanita ini taunya Allah nenek moyang kami diajak beribadah di gunung ini. Di gunung ini dia tahu secara kebiasaan. Tetapi dia tidak kenal Allah yang dia sembah. Dia tahu beribadah. Dia tahu datang beribadah di gunung itu. Tetapi dia hanya melakukan rutinitas. Berapa banyak orang Kristen yang beribadah kepada Tuhan oleh karena hanya rutinitas semata. Berapa banyak orang yang percaya datang kepada Tuhan oleh karena apa? Label daripada agama kita. Berapa banyak orang percaya datang setiap hari Minggu beribadah oleh karena apa? Oleh karena hari Minggu harinya Tuhan, hari untuk beribadah. Yesus mau mengajarkan wanita ini penyembahan bukan hanya di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Tetapi Yesus berkata di ayat yang ke-24 dari Yohanes pasal yang keempat. Yesus mau menyampaikan, dikatakan Allah itu roh. Wanita ini taunya beribadah di gunung itu. Dia taunya Allah hadir, Tuhan bertata di gunung itu. Wanita Samaria ini taunya hanya boleh beribadah di gunung itu. Tuhan hanya hadir di sana, Tuhan hanya layak disembah di gunung itu. Tetapi Yesus menyampaikan, bukan hanya di gunung ini, dan bukan juga hanya di Yerusalem. Tetapi engkau harus menyembah Allah dimanapun engkau berada. Karena apa? Allah itu roh. Kalau Allah itu roh adanya artinya tidak dibatasi oleh tempat. Tidak dibatasi oleh lokasi. Tidak dibatasi oleh satu keadaan. Tetapi Allah mau mengatakan, Yesus mau mengatakan kepada wanita ini. Ketika engkau menyembah Allah yang kau kenal. Maka ketika itu engkau bertemu dengan Allah yang kau kenal. Dan setiap hari hidupmu harus mengalami satu perubahan. Amin. Ketika kita menyembah Allah yang kita kenal, maka kita membangun satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya percaya sepasang pria dan wanita itu membangun hubungan yang baik dan melangsungkan sampai jenjang kepernikahan itu dimulai dari pengenalan. Ketika mereka mengenal satu dengan yang lain baik dan kemudian berlanjut kepada hubungan, maka hubungan ini akan melahirkan keintiman. Amin. Hubungan akan melahirkan keintiman. Demikian dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengenal kepada siapa kita beribadah, Allah yang kita sembah. Yesus katakan, saatnya akan tiba dan telah tiba sekarang. Ayat yang ke-23. Mari perhatikan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Kapan itu? Yesus mau katakan sekarang. Yesus, sekarang Tuhan itu ada di hadapanmu. Sehingga kau bukan lagi beribadah di gunung itu, bukan hanya lagi beribadah di Yerusalem. Tetapi saat ini juga di mana engkau berada, maka engkau akan bertemu dengan Tuhan itu sendiri. Saya mau mengajak setiap kita, Bapak Saudara, mari kita ubah paradigma kita. Cara kita beribadah kepada Tuhan, mari. Nah, apa yang terjadi ketika wanita ini mengalami perubahan paradigma yang baru kepada pengenalan akan Kristus? Sesuatu yang luar biasa ketika Yesus katakan, kamu harus menyembah yang kamu kenal. Karena Allah itu adalah roh. Maka dimanapun, maka engkau akan bertemu dengan Tuhan itu sendiri. Dan apa yang terjadi? Setiap orang yang bertemu dengan Tuhan, setiap orang yang
melakukan satu pengenalan yang baik kepada Tuhan, maka saya percaya hidup orang itu akan mengalami perubahan. Amin. Amin Bapak Ibu. Orang yang mengalami perjumpaan dalam ibadah, orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan saat kita mengenal Allah kita, maka orang itu akan mengalami perubahan. Wanita ini mengalami satu terobosan yang baru. Paradigma pengenalannya dirubah. Dia mengenal. Dia berkata, aku sudah bertemu dengan dia. Aku sudah bertemu dengan dia. Berapa banyak di antara kita yang sudah bertemu dengan Tuhan itu sendiri? Bertemu dengan Tuhan bukan langsung face to face ya. Ada orang yang bertemu, Tuhan menampakkan diri. Tetapi pertemuan kita dengan Tuhan akan ditandai dengan perubahan kehidupan pribadi kita. Amin. Amin. Perjumpaan kita, pengenalan kita kepada Tuhan akan ditandai dengan perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saya percaya sesuatu hubungan yang dijalin, yang dibangun dengan keintiman akan melahirkan perubahan. Nah, saya dengan istri ya, punya karakter yang berbeda. Saya itu karakternya tenang, ya. Kalau istri saya itu gerasa kerusuk, mau cepat-cepat. Ya. Saya karakternya itu lembut, ya. Bukan puji diri ya, tapi puji Tuhan. Sampai hari ini Tuhan masih melembutkan hati saya. Amin. Suami-suami hatinya harus lembut. Amin, bapak-bapak. Aminnya pelan, amin. Ya. Tetapi istri saya enggak. Tetapi ketika kami membangun satu hubungan yang intim, maka hubungan intim itu, maksudnya tanda ini jangan pikirannya negatif dulu ya. Hubungan intim itu adalah hubungan yang mendalam. Ya. Kita mengerti satu dengan yang lain. Ketika kita membangun hubungan yang semakin intim, maka akan melahirkan satu perubahan. Yang dulunya istri saya gerasa kerusuk, yang dulunya gak sabaran. Tetapi ketika kita membangun hubungan yang intim satu dengan yang lain, ada sesuatu yang berubah. Oleh karena apa? Kita membangun hubungan yang intim satu dengan yang lain. Demikian dengan Tuhan. Ketika kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, saya percaya, maka segala sesuatu yang tidak baik itu akan berubah menjadi baik. Sama seperti Kristus yang kita sembah. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, penyembahan itu adalah bagaimana ketika kita mengenal, bertemu dengan Allah yang kita kenal, dan hidup kita mengalami perubahan. Wanita Samaria ini dicatat hidupnya mengalami perubahan. Ketika dia bertemu dengan Allah yang benar, maka dikatakan di dalam Alkitab, maka wanita ini meninggalkan tempayannya. Dia meninggalkan tempayannya karena dia sudah punya pemahaman yang benar, pengenalan yang benar akan Kristus, penyembahan yang benar akan Kristus. Dia sudah memilikinya. Sehingga ketika dia punya pemahaman pengenalan yang benar akan Kristus, maka dia meninggalkan tempayannya, dia tidak peduli lagi itu. Dan dia berangkat pergi ke kota dan berkata, aku sudah bertemu dengan dia. Yang tadinya tidak berani bertemu dengan kerumunan orang. Pada waktu yang tidak lazim dia mengambil air pada waktu siang hari. Kenapa dia siang hari? Untuk tidak bertemu dengan wanita-wanita yang lain.
Karena ketika bertemu dia pasti diejek, dia pasti malu. Tetapi perhatikan Bapak Saudara, ketika dia bertemu, mengenal Tuhan dengan baik, dia tidak peduli. Karena apa? Ada satu perubahan terjadi dalam diri wanita Samaria. Dia berani bertemu dengan orang-orang yang ada di kota. Di ayat yang ke sebentar ya. Ayat yang ke 39. Dikatakan ya. Dan banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya. Ya. Sorry, bukan ini ya. Ayat yang ke 28 ya. Dan 29. Maafkan, mata sudah agak sedikit kurang ya. 28 dan 29 ya. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Nah, perhatikan Bapak Saudara. Dia lari meninggalkan tempayannya yang tadinya dia tidak berani bertemu dengan kerumunan orang. Tetapi setelah bertemu dengan Yesus mengalami pengenalan yang baru. Diubahkan paradigma cara menyembahnya. Maka seorang wanita yang tadinya tidak berani bertemu dengan orang-orang. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus maka dia berkata, "Mari. Lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kubuat. Mungkinkah dia itu Kristus?" Sesuatu yang tadinya dia tidak pahami. Sesuatu yang tadinya dia tidak berani. Tetapi ketika mengalami perjumpaan, paradigma pengenalannya diubahkan. Maka dia kemudian diberikan keberanian dan mengalami hidup yang berubah. Amin. Amin Bapak Ibu. Demikian dengan kita Bapak Saudara. Nah, inilah gambaran kehidupan kita. Saya berdoa setiap kita yang kemudian pengenalan akan Tuhan yang semakin baik itu akan membawa hubungan yang semakin baik kepada Tuhan. Sehingga ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka cara beribadah kita juga akan mengalami satu terobosan yang baru. Worship adalah bagaimana ketika kita bertemu dengan Tuhan. Tidak dibatasi oleh situasi. Tidak dibatasi oleh tempat. Dan kita mengalami perubahan. Amin. Nah, yang kita naikkan hari ini. Mungkin kita berkata kita worship hari ini. Saya mau katakan, itu bukan penyembahan kita. Itu adalah persembahan kita yang kita bawa kepada Tuhan. Kita bawa persembahan pujian kita kepada Tuhan. Puji-pujian kita bukanlah worship. Bukan penyembahan itu sendiri. Tetapi hadiah yang kita bawa kepada Tuhan. Oleh karena apa? Kita mengenal Dia yang layak untuk dipuji. Amin. Kita membawa pujian kita, kita membawa ibadah kita hari ini, kita membawa persembahan kita sebagai hadiah kepada Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena kebaikannya, oleh karena kemurahannya, oleh karena kasih setianya. Worship tidak dibatasi, penyembahan tidak dibatasi oleh situasi dan keadaan. Karena Allah itu adanya roh. Sehingga ketika dimanapun kita berada, maka kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, maka perjumpaan kita dengan Tuhan akan membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin.
Yang mau berubah katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Nah, saat penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan, dimanapun kita berada, ketika kita mengenal dengan baik, maka kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Hubungan worship, penyembahan kita, pengagungan kita kepada Tuhan dimanapun kita berada. Dan setiap kita yang berjumpa dengan Tuhan harus mengalami perubahan. Dan bukan hanya hidup kita, orang lain juga harus mengalami perubahan lewat perjumpaan kita dengan Tuhan. Wanita ini membuktikan kepada setiap kita bukan hanya hidupnya yang berubah, tetapi orang-orang yang ada di kotanya itu mengalami perubahan. Di dalam ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-42. 39 ayat sampai dengan 42. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar Juru Selamat dunia. Amin. Amin. Lewat penyembahan kita, hidup kita mengalami perubahan. Dan bukan hanya hidup kita yang mengalami perubahan, tetapi hidup orang lain juga akan mengalami dampak perubahan. Yang percaya dan mau, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara kita membangun kehidupan yang intim dengan Tuhan? Kalau kita sudah punya pengenalan yang baik kepada Tuhan, membangun hubungan dan kita intim. Nah, bagaimana caranya kemudian kita bisa intim dengan Tuhan? Sehingga lewat kehidupan kita mengalami terobosan demi terobosan yang baru. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara, dengan cepat. Yang pertama di ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24 berkata, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, yang pertama mari kita mengenal dengan baik Allah yang kita sembah. Allah yang kita sembah roh adanya. Artinya Allah hadir dimanapun ada.
Sehingga kita tidak beribadah, kita tidak menyembah hanya di satu tempat. Tetapi kita memahami dimanapun kita berada, maka Roh Allah ada di sana. Amin. Sehingga ketika ada Roh Allah dimanapun kita ada, maka kita mempersiapkan hidup kita sebagai penyembah yang benar. Mari kita mengenal. Di dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Ayat yang ke-4. Hosea 6 ayat yang ke-4. Coba maju satu ini. Mundur. Ya, ayat 3 coba ayat 3. Ya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nah, mari setiap kita, bagaimana kemudian kita memiliki hubungan, kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, mari setiap kita mengenal dengan baik Allah yang kita sembah. Mari kita punya usaha. Mari kita punya gairah untuk kemudian kita mengenal Allah yang kita sembah. Kita kemudian menjadi pribadi yang bukan hanya ikut-ikutan. Kita menjadi pribadi yang bukan hanya oleh karena nenek moyang kita menjadi orang yang percaya. Kita menjadi orang yang percaya. Tidak. Tetapi mari setiap kita, bukan karena kata orang. Bukan karena hanya kata orang, tetapi hari ini aku boleh menyembah Tuhan oleh karena aku sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Amin. Amin. Mari bangun pengenalan kita. Mari bangun. Lewat apa? Lewat pembacaan firman Tuhan. Lewat perenungan firman Tuhan. Lewat doa kita. Lewat ibadah kita. Lewat persekutuan kita. Biarlah kita menemukan Allah yang benar-benar kita kenal. Sehingga ketika kita benar-benar Allah yang kita sembah, kita beribadah dengan baik kepada Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara. Yang kedua ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29 dalam Yohanes pasal yang ke-4. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kubuat. Mungkinkah dia itu Kristus itu?" Nah, yang kedua, mari tinggalkan cara lama kita. Tinggalkan cara lama kita beribadah kepada Tuhan. Kalau cara lama kita beribadah oleh karena rutinitas kita datang beribadah kepada Tuhan, mari tinggalkan. Amin. Amin. Kalau karena keluarga kita datang beribadah oleh karena apa? Situasi kita datang beribadah, jangan tinggalkan itu. Mari bangun paradigma yang baru oleh karena kita mengenal Tuhan. Dia Allah yang baik, Allah yang memberikan segala sesuatu, Allah yang menjadi sumber segala sesuatu. Maka aku harus beribadah kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi kita bukan hanya sekedar Kristen KTP, bukan hanya sekedar Kristen yang oleh karena nenek moyang kita. Tetapi biarlah kita menjadi Kristen yang kemudian mengenal dengan sungguh. Dan kita datang dengan cara yang benar beribadah kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah, yang ketiga, yang terakhir Bapak Saudara, ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-42. Mari bangun hidup yang bersekutu dengan Tuhan. Bangun ibadah kita, bangun persekutuan kita. Nah, wanita ini membangun persekutuan dengan orang-orang yang ada di kotanya. Bukan hanya mereka, orang-orang yang mendengar perkataan itu bahkan merindukan Yesus tinggal. Mereka minta 2 hari Yesus tinggal di Samaria. Untuk apa? Untuk kemudian mereka bersekutu dengan Tuhan itu sendiri. Mungkin hari-hari kemarin kita sudah melupakan Tuhan. Kita tidak punya waktu dalam bersekutu dengan Tuhan. Kita hanya rutinitas datang beribadah setiap hari Minggu. Tetapi saya mau katakan, mari dimanapun kita berada, bangun penyembahanmu kepada Tuhan. Bangun ibadah kita kepada Tuhan.
ketika di mana kita ada, maka Allah ada berdiam. Karena di dalam dirimu ada roh Allah yang berdiam. Sehingga dimanapun kita berada, maka kita harus menyembah kepada Tuhan. Kita harus beribadah dengan cara yang pantas, dengan cara yang benar. Sehingga ketika dimanapun kita berada, saya percaya hidup Anda akan mengalami perubahan. Amin. Hidup Anda akan mengalami perubahan. Bukan hanya hidup Anda yang akan mengalami perubahan, tetapi orang-orang yang ada di sekitar Anda akan mengalami perubahan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, rabataka nama takarabara. Kita persiapkan roti dan anggur. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Oh, rabataka rabara. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat tuntunan-Mu bagi kami, untuk kami terus diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan hari ini kami menjadi pribadi-pribadi yang mengenal Tuhan yang kami sembah, mengenal pribadi Yesus yang telah mati, bangkit, dan memberikan kehidupan bagi setiap kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami mengalami perubahan. Terima kasih Bapa. Di hadapan kami ada roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah-Mu. Tuhan, kuduskan roti dan anggur ini, layakkan setiap kami. Ketika kami menerima roti dan anggur, kami dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu lewat kematian dan kebangkitan-Mu. Dan hari ini kami memperoleh sesuatu yang baru yang daripada Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu, berkati setiap kami. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan roti dan anggur. Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus ditujukan bagi orang yang percaya. Dan anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak diperkenankan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Apakah masih ada Bapak Ibu Saudara yang belum menerima roti dan anggur? Mari lambaikan tangannya, akan dilayani. Sudah semua? Mari kita persiapkan roti dan anggur. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makanlah dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang diteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minumlah dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita buka kedua tangan kita. Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya.
terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah-Mu yang sudah mempersatukan kami ya Tuhan di tempat ini. Maka setiap kami mengalami hidup yang berubah ya Tuhan. Semakin baik, lebih baik, dan sungguh amat baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh umat-Mu, berkati setiap kami. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita yang selanjutnya. Mari kita persiapkan persembahan kita dan kita akan mendengarkan warta sepekan. Selamat memberi dan menyaksikan, Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Berikut warta sepekan GBI Alam Hotel. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah Night of Worship yang diadakan setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB yang dilakukan secara live streaming melalui akun FB GBI Alam Hotel. Ibadah menara doa setiap hari Selasa sampai Sabtu pukul 17 WIB dan ibadah doa malam setiap hari Selasa pukul 20 WIB yang bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42. Ibadah ini dilakukan secara terbuka untuk umum. Kegiatan ibadah Kids for Jesus yang diadakan setiap hari Jumat pukul 17 WIB di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Kami mengundang anak-anak muda untuk mengikuti Bible Study Group yang dilakukan setiap hari Sabtu pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan seperti family altar, pelayanan doa, pelayanan jemaat, baptis selam, dapat menghubungi call center gereja atau dapat menjumpai pengerja setelah ibadah selesai. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, dapat menyampaikannya lewat nomor rekening yang tertera di layar ataupun melalui aplikasi lainnya. Ibadah raya setiap hari Minggu, sesi pertama pukul 9 WIB, sesi kedua pukul 10.30 WIB, dan sesi ketiga pukul 18 WIB yang dilakukan secara onsite dan online melalui akun FB GBI Alam Hotel. Demikian warta sepekan GBI Alam Hotel. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan, terima kasih buat pagi siang hari ini Tuhan, buat ibadah kami. Kiranya Tuhan dipermuliakan, Tuhan disenangkan. Tuhan, berkat-Mu atas seluruh umat-Mu yang sudah beribadah di sepanjang pagi hari ini Tuhan sampai siang. Kamu berkati pribadi lepas pribadi, rumah tangga di rumah tangga. Berkati pekerjaan, usaha, aktivitas studi daripada setiap umat-Mu. Engkau menyertai perjalanan kehidupan umat-Mu di sepanjang minggu mendatang. Tuhan, dari tempat ini kami juga mengangkat tangan kami buat kota kudus. Salam bagimu Yerusalem, salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Diberkatilah tembok dan purimu, diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan hari ini Tuhan, siang hari ini umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing. Ulurkan tangan-Mu, berkati setiap umat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai memberkati kehidupanmu, mulai hari ini hingga Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.